Percaya atau tidak adalah hak Anda sepenuhnya. Namun, cerita yang akan saya bagikan ini adalah fakta yang telah saya saksikan sendiri berkali-kali sepanjang karir saya. Mungkin sulit dipercaya, tetapi banyak pria lanjut usia yang, sebelum memikirkan obat-obatan, memilih cara yang sangat sederhana ini terlebih dahulu. Mereka mengatakan bahwa mereka merasakan perubahan yang nyata dengan cara yang lebih alami, lebih lembut, dan bertahan lebih lama. Begitu Anda memahami mengapa metode ini sangat membantu, saya yakin banyak dari Anda akan ingin segera mencobanya. Bukan hanya karena rasa penasaran, tetapi karena keinginan tulus untuk menjadi lebih sehat dan menjalani parubaya dengan lebih percaya diri dan bahagia. Sebelum kita masuk ke intinya, izinkan saya memperkenalkan diri agar Anda mengerti mengapa saya mengatakan hal ini. Saya adalah dokter spesialis urologi yang telah menghabiskan 30 tahun terakhir berfokus pada pengobatan masalah fungsi seksual pria. Selama 30 tahun itu, saya telah bertemu banyak pasien, mulai dari pengusaha sukses, dosen universitas yang dihormati, hingga pria biasa yang sedang menikmati masa pensiun. Meskipun penampilan luarnya berbeda, ketika duduk di depan saya, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka datang dengan kekhawatiran yang mendalam dan terkadang tidak bisa jujur sejak awal. Ada yang menatap lantai cukup lama, ada yang tertawa canggung, dan ada yang menghela napas panjang. Akhirnya, mereka semua mengakui hal yang sama dengan nada takut. Rasanya saya bukan diri saya yang dulu lagi. Melalui pengamatan klinis yang panjang, saya menyadari satu fakta yang sangat penting. Semakin bertambah usia, sebagian besar pria berpikir penyebab masalahnya ada pada organ itu sendiri. Mereka menganggap bagian itu sudah lemah, rusak, dan tidak ada harapan untuk pulih. Saya mengerti psikologi itu. Ketika tubuh berubah, kita mudah menyalahkan bagian tertentu. Namun, kebenaran yang saya temukan dan fakta yang seringkali tidak dijelaskan dengan cukup baik kepada banyak orang adalah bahwa penyebabnya tidak selalu berada jauh di dalam. Dalam banyak kasus, masalahnya dimulai dari luar, sesuatu yang begitu sepele sehingga mudah dilupakan, yaitu kondisi kulit di area sensitif tersebut. Seiring bertambahnya usia, kulit di area ini menjadi lebih kering, lebih kasar, elastisitasnya berkurang, dan yang paling penting, sensitivitas ujung saraf semakin menurun. Coba Anda bayangkan, jika kulit kasar dan kering, gesekan menjadi lebih besar. Jika gesekan besar, sensasi menjadi tumpul, sinyal saraf melemah, dan refleks alami berkurang. Ini seperti efek domino. Domino pertama adalah kulit kering dan gesekan tinggi, lalu diikuti penurunan sensasi, respons melambat, kecemasan meningkat, ketegangan tubuh, dan akhirnya lingkungan yang diperlukan untuk mempertahankan reaksi tubuh runtuh perlahan. Padahal orang yang bersangkutan tidak menyadari prosesnya. Saya pernah mendengar keluhan ini dari seorang pasien pria berusia 65 tahun. Dia bilang, dulu saat muda, sentuhan ringan dari istri saja sudah bisa memancing reaksi alami. Tapi sekarang, sekeras apapun berusaha, sensasi seperti dulu sudah tidak ada. Cerita seperti ini sudah tak terhitung jumlahnya saya dengar. Setiap kali mendengarnya, saya teringat studi medis tentang peran kulit dan reseptor sensorik. Saat muda, kita mudah mengabaikan gesekan atau kulit kering karena tubuh masih sehat, kulit lembab, dan elastisitasnya bagus. Namun saat tua, faktor kecil ini menjadi fatal dan perlahan melemahkan respons fisiologis alami. Masalahnya, proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ini berjalan sangat diam dan lambat sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Setelah berkali-kali kecewa, menyalahkan diri sendiri, dan menghindar, barulah mereka sadar kepercayaan diri mereka telah hilang. Beberapa orang menganggap itu takdir yang harus diterima. Tapi saya ingin katakan kepada Anda, dalam banyak kasus, jika Anda memahami intinya dan menerapkan metodenya dengan benar, masih ada jalan untuk perbaikan. Untungnya, sains telah berkembang dan dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tim peneliti dan lembaga profesional telah mengeluarkan kesimpulan yang menarik. Mereka menekankan bahwa fungsi pria bukan hanya masalah aliran darah semata. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Melindungi lapisan kulit, menjaga sensitivitas rasa, dan mengontrol gesekan juga merupakan elemen kunci. Khususnya bagi pria lanjut usia, faktor terkait kulit dan sensasi bisa mempengaruhi lebih dari 40% kemampuan mempertahankan reaksi. Angka 40% itu sangat besar. Ini menjelaskan mengapa beberapa orang sudah mencoba berbagai cara tapi tidak membaik. Itu karena mereka hanya fokus pada satu arah dan melewatkan fondasi lainnya. Oleh karena itu, dalam proses pengobatan, saya sering memberi saran yang sangat sederhana.
Buatlah lingkungan luar menjadi lebih menguntungkan terlebih dahulu. Hanya dengan memberikan sedikit bantuan saat merawat area sensitif sebelum dan sesudah berhubungan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasakan perbedaan yang nyata. Gesekan berkurang, sensasi hidup kembali, kenyamanan meningkat. Dan karena tubuh tidak tegang, aliran darah pun terjaga lebih stabil. Yang terpenting, banyak yang mengatakan mereka bisa merasakan momen ketika respons tubuh mulai kembali. Perasaan itu, kata mereka, seperti terlahir kembali. Dan sekarang saya akan memberitahu Anda apa alat bantu tersebut. Itu adalah Vaseline atau petroleum jelly. Ya, Anda tidak salah dengar. Vaseline yang mungkin sudah ada di laci meja rias istri Anda atau di kotak obat keluarga di rumah. Selama puluhan tahun, Anda mungkin hanya menggunakannya untuk mengatasi tangan pecah-pecah di musim hujan, bibir kering, atau melembabkan siku. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa jika digunakan dengan benar, produk sederhana ini bisa meningkatkan kenyamanan dan sensasi secara signifikan bagi pria parubaya dan lanjut usia, yang pada akhirnya membantu memperbaiki respons fisiologis alami. Anda mungkin berpikir, Pak Dokter, bicara kesehatan pria kok malah Vaseline? Saya mengerti keterkejutan Anda. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah betapa barang semurah ini sudah terlalu lama diabaikan. Vaseline efektif bukan karena ini obat ajaib, tapi karena prinsip kerjanya sederhana namun pasti. Saat tua, kelembapan alami kulit di area sensitif berkurang, membuatnya kering dan kehilangan kelembutan. Kulit kering meningkatkan gesekan, menimbulkan ketidaknyamanan, dan menurunkan respons. Vaseline membentuk lapisan tipis yang mengunci kelembapan, mengurangi gesekan, melindungi kerusakan kecil di permukaan kulit, dan karena lingkungannya menjadi tidak terlalu kasar, reseptor saraf dapat bekerja lebih baik. Saya ingin Anda membayangkan sebuah biola tua. Jika kayunya kering dan permukaannya terkelupas, senarnya sulit menghasilkan suara yang jernih. Namun jika dirawat dengan benar dan diolesi minyak secukupnya hingga kelicinannya pulih, suaranya akan kembali hangat. Kulit pun demikian. Jika kulit lebih lembut dan gesekan berkurang, sensasi nyaman kembali dan respons fisiologis bisa bekerja dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Laporan medis internasional menyebutkan bahwa ketika kelembapan kulit terjaga dengan baik, kemampuan respons reseptor sensorik bisa membaik secara signifikan, bahkan meningkat hingga 40%. Coba pikirkan, hanya dengan memperbaiki kondisi kulit, sensasi bisa membaik hampir separuhnya. Selain itu, jika gesekan berkurang, durasi mempertahankan kondisi pun bisa bertambah, rata-rata sekitar 30%. Misalnya, jika dulu bertahan 10 menit, bisa meningkat menjadi 13 menit. Bagi pria parubaya, 3 menit itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang cukup untuk mengubah kepuasan, mengubah psikologis, dan mengubah kepercayaan diri. Poin penting lainnya adalah lapisan tipis yang dibuat Vaseline mengurangi kerusakan mikro pada kulit. Kerusakan kecil ini tak kasat mata, tapi membuat kulit menjadi sensitif ke arah negatif, menambah ketidaknyamanan, dan jika tidak nyaman, ketegangan meningkat sehingga reaksi alami cepat padam. Jika kulit terlindungi, siklus positif dimulai. Semakin terlindungi, semakin nyaman, respons semakin alami. Dan semakin alami responsnya, kepercayaan diri kembali. Saya ingin menekankan bahwa Vaseline bukan obat yang memaksa aliran darah secara paksa seperti yang dikatakan beberapa iklan. Vaseline bekerja lebih halus dan menargetkan fondasi jangka panjang. Ia menciptakan lingkungan di mana tubuh bisa bereaksi dengan baik, memperjelas sensasi, dan membantu daya tahan tanpa beban. Seperti asisten pendiam yang tidak berisik dan tidak berlebihan, tapi terus membantu Anda dengan setia. Namun, untuk mendapatkan hasil yang baik, diperlukan cara penggunaan yang benar. Saya melihat banyak pria berpikir, asal oles saja sudah cukup. Jujur saja, jika begitu, Anda tidak memanfaatkan potensi sebenarnya dari metode ini. Yang penting adalah di mana, urutannya bagaimana, dan ritmenya seperti apa. Jika dilakukan dengan benar, respons tubuh akan sangat berbeda. Saya akan membagikan 5 tahap yang sering saya pandu. Setiap tahap punya arti, jadi sebisa mungkin jangan dilewatkan. Tahap pertama adalah persiapan perineum. Perineum adalah area kulit di antara skrotum dan anus. Ini sangat sensitif dan berkaitan erat dengan sirkulasi area panggul. Ambil sedikit Vaseline seukuran biji kacang di ujung jari dan oleskan lembut di area ini. Gerakannya harus sangat ringan, seperti melapisi selaput tipis. Jangan tekan keras dan jangan terburu-buru. Tujuannya adalah menciptakan rasa lembut dan hangat sejak awal, serta mengurangi gesekan.
Seperti saat membuka pintu kayu tua. Agar engselnya tidak rusak, kita harus melumasinya pelan-pelan. Vaselin akan melunak saat bertemu suhu tubuh dan meresap perlahan, membantu merelaksasi area ini. Tahap kedua adalah stimulasi sirkulasi mikro yang sangat lembut. Setelah lapisan tipis terbentuk, gunakan 2 ruas jari untuk memijat perineum dengan gerakan memutar kecil secara perlahan dan konstan. Tidak perlu cepat atau kuat. Jika benar, Anda akan merasakan kehangatan menyebar. Beberapa orang menggambarkannya seperti aliran air hangat yang mengalir di bawah. Studi internasional mencatat bahwa bentuk stimulasi lembut ini bisa meningkatkan aktivitas sistem syaraf hingga 35%. Saya mengatakan ini bukan untuk memberi harapan berlebihan, tapi agar Anda paham bahwa gerakan kecil, jika dilakukan benar, bisa menciptakan respons fisiologis nyata. Tahap ketiga adalah membangunkan sensasi area vital secara perlahan. Banyak orang salah kaprah bahwa semakin keras semakin baik. Padahal yang dibutuhkan lansia adalah kelembutan. Ambil sedikit lagi vaselin, tangkupkan tangan dengan ringan di bagian pangkal, dan usap perlahan ke atas. Vaselin membuat gerakan lebih halus, membantu sinyal sensasi kecil lebih terasa, dan menciptakan kondisi agar reseptor kulit bangun kembali. Banyak pasien saya mengatakan mereka merasa lebih hangat, nyaman, dan reaksi mulai muncul secara alami tanpa perlu memaksakan tenaga. Tahap keempat adalah menggabungkan napas. Banyak yang mengira napas tidak ada hubungannya dan melewatkannya. Padahal napas dan sirkulasi sangat terhubung. Saat menarik napas, tekan sangat pelan area perineum untuk memberi sinyal fokus pada sirkulasi tubuh. Dan saat mengembuskan napas, lepaskan tenaga dan rileks, lalu lanjutkan dengan ritme yang sama. Riset menyebutkan bahwa napas yang benar saja bisa meningkatkan aliran darah sekitar 25%. Menggabungkan napas dengan kondisi minim gesekan berkat vaselin akan mengurangi kelelahan otot dan memperlancar sinyal saraf. Seorang pasien berusia 70 tahun berkata, setelah 5 menit melakukan ini, ia merasakan api hangat naik dari dalam dengan sangat nyaman. Jika terasa hangat, rileks, dan alami, Anda berada di jalur yang benar. Tahap kelima adalah menghubungkan semuanya menjadi satu aliran. Setelah persiapan perineum, stimulasi sirkulasi, membangunkan sensasi dan menggabungkan napas, jangan berhenti tiba-tiba. Lanjutkan gerakan tanpa putus. Mulai dari perineum, ke pangkal, lalu ke atas. Terhubung secara alami mengikuti irama napas. Makna tahap ini adalah agar sistem saraf dan pembuluh darah bereaksi secara berkesinambungan, sehingga denyutnya tidak putus. Banyak yang bilang energi hangat naik, tubuh terasa lebih jelas, dan kepercayaan diri muncul. Saya pernah melihat sendiri pria 60 tahun yang dulu bangga dengan masa mudanya, meneteskan air mata saat responsnya kembali. Dia bilang dia pikir kejantanannya sudah hilang, tapi hari itu dia melihat harapan. Seperti yang Anda lihat, cerita yang saya bagikan bukan mantra gaib. Ini adalah pendekatan mekanisme yang sangat realistis, mengurangi gesekan, melindungi kulit, dan memulihkan sensasi agar tubuh bereaksi alami. Dan yang penting, jika urutannya diikuti dengan benar, banyak yang bisa merasakan perubahan sejak percobaan pertama. Bukan karena keajaiban, tapi karena tubuh aslinya punya kemampuan merespons, hanya saja selama ini lingkungannya tidak mendukung. Namun, saya juga ingin membahas satu hal yang paling membuat penasaran banyak orang, yaitu daya tahan. Selama lebih dari 30 tahun bekerja, saya tahu kebanyakan pria mengalami kesulitan lebih besar dalam mempertahankan reaksi daripada memulainya. Saya sering mendengar pengakuan bahwa awalnya baik-baik saja, tapi padam dalam beberapa menit sehingga harga diri sangat terluka. Saya mengerti perasaan itu. Karena itulah saya ingin menekankan intinya. Untuk meningkatkan daya tahan, bukan rangsangan lebih kuat yang dibutuhkan, melainkan pengaturan ritme dan tekanan yang sesuai dengan tubuh lansia. Bayangkan merebus air. Jika apinya terlalu besar, air cepat mendidih, tapi cepat kering. Jika api dijaga sedang, air memanas perlahan dan bertahan lama secara stabil. Tubuh lansia pun sama. Jika area perineum dan pangkal sudah cukup hangat, oleskan sedikit lagi vaselin untuk menjaga lapisan pelindung dan terus kurangi gesekan. Kuncinya adalah jangan memutus rangsangan secara tiba-tiba atau mempercepatnya. Jika terlalu kuat, sensasi cepat habis dan otot lelah sehingga reaksi mudah turun. Sebaliknya, jika dilakukan konstan, lembut, dan sabar, tubuh bisa bertahan lebih lama. Saya menyarankan secara spesifik begini. Saat menarik napas, tekan sangat lembut area pangkal atau perineum untuk memberi sinyal, dan saat buang napas,
lepaskan agar rileks. Ulangi ini selama 2 hingga 7 menit. Mungkin terasa lama, tapi waktu inilah kuncinya. Jika terburu-buru, tubuh kekurangan waktu untuk menaikkan panas secara stabil. Sebaliknya, jika perlahan, bagian bawah akan terasa hangat seperti tungku dan daya tahannya menjadi lebih kokoh. Seorang pria 62 tahun berkata, dulu ia harus berusaha sangat keras. Tapi dengan cara ini, tubuhnya bereaksi alami sehingga satu lagi adalah mencegah ketegangan otot berlebih. Seiring usia, otot tangguh menjadi lebih kaku dan fleksibilitas menurun, sehingga kemampuan menahan darah berkurang. Vaselin mengurangi gesekan, sehingga mengurangi situasi di mana otot harus bekerja keras karena rasa tidak nyaman. Banyak yang tidak menduga bahwa pengurangan gesekan berhubungan dengan pengurangan kelelahan. Seorang pasien bercerita, dulu ia sering terlalu lelah di tengah jalan, sehingga harus berhenti meski masih ingin lanjut. Tapi dengan cara yang saya pandu, ia bisa bertahan sampai akhir. Secara psikologis jauh lebih nyaman, dan istrinya pun lebih puas. Meskipun demikian, demi keamanan, saya wajib menyampaikan peringatan. Pertama, jangan pernah gunakan Vaselin terlalu banyak. Tujuannya membuat lapisan tipis, bukan membuat semuanya terlalu licin. Jika terlalu banyak, reseptor saraf tidak menerima sinyal jelas sehingga sensasi justru berkurang. Seperti memakai sarung tangan tebal saat ingin merasakan halusnya sutra. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, pelindung kurang dan gesekan tetap tinggi. Jumlah paling tepat untuk sekali pakai biasanya seukuran 1 biji kacang kedelai. Poin ini sangat penting untuk diingat. Kedua, jika di area perineum atau kulit sensitif terasa nyeri, perih yang kuat, atau ketidaknyamanan tak wajar, segera hentikan. Jangan ditahan. Itu sinyal tubuh tidak cocok. Terutama bagi usia di atas 60 tahun, jangan lakukan rangsangan kuat sejak awal tanpa tahap persiapan. Tanpa persiapan, aliran darah belum stabil sehingga reaksi mudah padam. Dan bagi yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes atau gangguan pembuluh darah, sensitivitas saraf dan kemampuan pemulihan jaringan mungkin berbeda dari orang biasa. Jadi, harus lebih lembut lagi. Saya juga ingin berbagi fakta yang sering saya lihat di lapangan. Banyak yang awalnya semangat membeli Vaselin dan langsung pakai, tapi seminggu kemudian menyerah karena merasa tidak ada efek. Saat saya tanya detailnya, kebanyakan melakukan satu atau lebih kesalahan umum. Ada yang mengoles terlalu tebal hingga sensasi hilang. Ada yang terlalu sedikit hingga gesekan tetap ada. Ada yang tidak sabar dan melewatkan tahap persiapan. Padahal di usia paruh baya, persiapan itu sangat krusial. Saya menekankan untuk investasi waktu minimal 5-10 menit untuk pemanasan. Tubuh bukan mesin yang langsung jalan begitu saklar dinyalakan. Kesalahan besar lainnya adalah tidak cukup konsisten. Dunia modern membuat kita terbiasa dengan hasil instan, tapi tubuh tidak bekerja begitu. Kulit butuh waktu memulihkan kelembapan. Reseptor saraf butuh waktu untuk bangun, dan psikologis butuh waktu untuk stabil. Biasanya saya sarankan coba rutin minimal 2-3 minggu, baru evaluasi. Ada yang merasakan perubahan dalam seminggu, ada yang butuh sebulan. Ini sangat normal, jangan terlalu cepat kecewa. Kesalahan lain adalah salah pilih jenis Vaselin. Di pasaran ada yang mengandung pewangi, pewarna, atau bahan tambahan. Namun kulit sensitif lansia lebih tipis dan rentan iritasi. Pilihlah produk yang paling murni, biasanya berwarna putih atau bening, tanpa pewangi dan tanpa zat tambahan. Pewangi dan pewarna bisa memicu iritasi, dan jika muncul rasa tidak nyaman, reaksi alami akan turun. Jadi cek label komposisi dan pilih yang paling sederhana. Banyak juga yang melewatkan penggabungan napas yang benar. Mereka pikir asal oles saja sudah cukup, tapi seperti saya bilang, napas berkaitan erat dengan sirkulasi dan saraf. Napas dalam dan perlahan mengurangi ketegangan dan membantu pembuluh darah terbuka lebih baik secara alami. Ada catatan bahwa pengaturan napas saja bisa meningkatkan aliran darah ke panggul sekitar 20%. Jika melewatkan ini, Anda kehilangan sebagian dari efek pentingnya. Dan satu lagi, jangan harapkan sensasi instan seperti obat. Vaselin bukan obat kuat. Ia tidak memaksakan reaksi dalam hitungan menit seperti pil biru di iklan. Vaselin menciptakan lingkungan agar tubuh bereaksi lebih baik. Karena ini proses alami, butuh waktu. Tapi hasilnya lebih stabil dan risikonya lebih kecil jika digunakan dengan benar. Kesalahan yang wajib saya tekankan adalah mengabaikan kebersihan. Sebelum penggunaan, pastikan area tersebut dicuci bersih dengan air hangat dan sabun lembut, lalu keringkan sepenuhnya sebelum dioles.
Jika dioles terburu-buru saat masih ada keringat, debu atau kotoran, risiko iritasi atau peradangan meningkat. Ini adalah dasar dari segala dasar yang harus dipatuhi. Ada yang bertanya pada saya, kenapa tidak pakai obat saja biar cepat? Pertanyaan itu wajar. Obat bisa membantu pada kasus tertentu sesuai petunjuk medis, tapi obat butuh biaya dan bisa punya efek samping seperti sakit kepala, pusing, atau wajah memerah, serta harus sangat hati-hati bagi penderita penyakit jantung. Jika disalahgunakan, bisa memicu ketergantungan psikologis. Sedangkan Vaselin harganya sangat terjangkau, satu wadah bisa dipakai lama, dan jika dipakai benar, risikonya relatif minim sambil bertujuan memperbaiki fondasi lingkungan luar. Saya tidak menyarankan mengabaikan pengobatan medis jika ada penyakit serius. Namun, pahamilah bahwa langkah dasar dan lembut yang bisa dicoba dalam keseharian juga sangat bernilai. Dibandingkan minyak pijat seperti minyak kelapa atau zaitun, beberapa jenis minyak bisa menyumbat pori, memicu iritasi, atau teroksidasi sehingga bau tengik. Vaselin memiliki struktur yang menciptakan lapisan pelindung stabil, relatif jarang berubah kualitasnya, dan sudah lama digunakan luas untuk perawatan kulit. Dibanding pelumas komersial pun, banyak produk mengandung pewangi, pengawet, atau zat kebas yang bisa mengiritasi lansia. Jadi, jika ingin pilihan yang bahannya sederhana dan mudah dikelola, Vaselin murni bisa menjadi pilihan yang lebih terkontrol. Namun, saya selalu tegaskan, Vaselin hanyalah alat bantu dari luar. Jika ingin hasil terbaik, harus dibarengi nutrisi dari dalam. Kedokteran modern dan tradisional sepakat, pendekatan lokal ada batasnya. Pendekatan menyeluruh lebih tahan lama. Saya ingin mencontohkan makanan yang akrab bagi kita, terutama di Asia, dan mengapa itu membantu. Ginseng adalah contoh utama. Sejak dulu ginseng digunakan untuk menambah stamina, mengurangi lelah, dan membantu sirkulasi. Beberapa studi mencatat konsumsi rutin pada kelompok tertentu bisa meningkatkan vitalitas dan fungsi sekitar 30%. Bisa dikonsumsi sebagai teh atau suplemen, tapi yang penting rutin dan tidak berlebihan. Anda butuh tenaga yang tahan lama, bukan rangsangan yang menyentak. Bawang hitam black garlic juga sangat populer sebagai makanan kesehatan. Proses fermentasinya meningkatkan antioksidan dan mengurangi bau menyengat sehingga lebih mudah dimakan. Banyak yang memilihnya untuk membantu daya tahan tubuh dan perlindungan pembuluh darah. Tergantung kondisi tubuh, makan 2-3 siung sehari sudah cukup. Tiram atau kerang juga patut dilirik. Tiram mengandung seng, zinc, mineral yang berkaitan dengan pembentukan hormon pria, transmisi saraf, dan fungsi otot. Kekurangan seng bisa menyebabkan kelelahan dan penurunan stamina. Konsumsi tiram atau kerang yang bersih dan segar secara berkala bisa membantu asupan seng ini. Selain itu, makanan kaya vitamin E seperti kacang almond, kenari, biji bunga matahari, bayam, brokoli, dan minyak nabati yang baik juga membantu. Vitamin E berkaitan dengan pelindungan sel dan sirkulasi. Saya sering menyarankan pasien makan segenggam kacang-kacangan setiap hari. Untuk minuman, air putih adalah yang terpenting. Minumlah minimal 2 liter sehari untuk menurunkan kekentalan darah dan membantu sirkulasi. Teh hijau juga baik berkat antioksidannya, cukup 1-2 cangkir sehari. Sebaliknya, alkohol bisa menurunkan hormon pria dan membebani hati, jadi sebaiknya dikurangi. Kopi juga secukupnya saja. 1 cangkir di pagi hari tidak masalah, tapi jika berlebihan bisa membuat tubuh tegang dan mempengaruhi pembuluh darah. Jika perawatan dari luar untuk mengurangi gesekan dan melindungi kulit dikombinasikan dengan nutrisi dan gaya hidup dari dalam, tubuh akan berubah ke arah yang lebih alami dan stabil. Makanlah dengan seimbang. Protein, sayuran, dan karbohidrat kompleks. Protein dari ikan yang kaya omega 3, daging tanpa lemak, telur dan kacang-kacangan membantu energi dan otot. Kurangi gorengan, makanan manis, dan makanan olahan karena tidak baik untuk pembuluh darah. Saya harus jujur, tidak ada makanan ajaib yang bikin langsung muda dalam beberapa hari. Jangan percaya iklan yang menjanjikan hal muluk-muluk. Kesehatan seksual terhubung dengan seluruh tubuh. Nutrisi, olahraga, tidur, manajemen stres, dan metode bantu yang saya bagikan tadi adalah satu kesatuan. Jika satu hilang, hasilnya sulit bertahan lama. Ini kesimpulan saya selama 30 tahun praktik. Bukan sekedar kata-kata manis, tapi dari pengalaman nyata. Jika Anda berusia 50-an, 60-an, atau 70-an dan merasakan perubahan pada diri sendiri, ingatlah satu hal, Anda tidak sendirian. Perubahan karena usia adalah hal wajar, tapi wajar bukan berarti harus pasrah begitu saja.
Jika dipahami dan dipraktikkan dengan benar, banyak orang berhasil menemukan kembali kepercayaan diri, kenyamanan, dan kebahagiaan hidup. Tidak perlu memaksakan diri untuk membuktikan sesuatu. Cukup rawat tubuh Anda seperti merawat kawan lama. Dengan lembut, rutin, sabar, dan menghormati batasannya. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk terus mengikuti konten kesehatan kami di masa mendatang. Saya selalu berusaha menjelaskan sejelas dan semudah mungkin agar bapak-bapak sekalian bisa menerapkannya dengan aman di kehidupan sehari-hari. Anda juga bisa berbagi pengalaman atau meninggalkan pertanyaan dan saya akan berusaha membacanya. Saya mendoakan kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, dan vitalitas yang melimpah untuk Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.